Lembah angin, Guru Woyun tenggelam dalam pikirannya ketika dia mengingat tempat itu. Aku pernah berjanji pada makhluk spiritual api, bahwa aku akan membantu memulihkan klan hewan spiritual api miliknya menuju kebebasan. Klan hewan spiritual api itu saat ini berada di bawah kendali lembah angin, oleh karena itu cepat atau lambat aku akan bertemu dengan anggota lembah angin. Ini adalah janji yang pernah dia buat. Binatang api, yang sekarang tinggal di pagoda surgawi kuno, tidak berharap Guru Woyun mengingat masalah ini dan hatinya sangat tersentuh. Jika dia benar-benar dapat membantu mengembalikan klan binatang api ke kebebasan, dia akan memberikan semua yang dia miliki untuk melindunginya sejak saat itu. Qianbei tersenyum dan menarik Guru Woyun ke pelukannya, namun, ketika dia berbalik ke arah di mana anggota sekte pesona telah pergi, niat membunuh melintas di matanya yang merah darah. Jika sekte pesona ingin menyinggung mereka, dia tidak keberatan seluruh sekte pesona menghilang dari kota pertama. Apa katamu? Di aula besar keluarga Lin, seorang lelaki tua yang duduk tegak di kursi segera bangkit. Wajah tuanya tampak suram dan mengerikan saat dia berbicara dengan sikap dingin dan sedingin es. Kamu mengatakan bahwa putri Tuan Besar Hong Lian, Guru Woyun, telah tiba di kota pertama. Melapor kepada Master, anggota keluarga Lin memang telah melihat Guru Woyun memasuki kota pertama. Dia bahkan telah memulai perselisihan dengan anggota dari sekte pesona. Hahaha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, tawa cekikikannya bergema di seluruh kediaman keluarga Lin. Guru Woyun, kamu telah meminta ini. Jika kamu tetap berada di dunia sekuler, mungkin aku tidak punya banyak pilihan tentang kamu. Namun kamu telah datang ke kota pertama, jadi aku tidak akan membiarkanmu tinggalkan tempat ini hidup-hidup. Penjaga, bawa gadis kecil ini kembali. Dengan dia dalam genggaman kita, aku ingin melihat apa yang mungkin dilakukan Tuan Yang Agung Hong Lian yang nakal itu pada kita. Dada lelaki tua itu menyemburkan api saat dia mengatakan kata-kata ini. Orang bisa membayangkan skala kebenciannya terhadap Tuan Yang Agung Hong Lian. Bagaimanapun, itu semua karena Tuan Yang Agung Hong Lian sehingga dia telah menjadi bahan tertawaan terbesar di kota pertama dan dunia sekuler. Selama bertahun-tahun, meskipun setelah mengirimkan bawahan yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat memotong bocah terkutuk itu berkeping-keping. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah dapat maju dalam kultivasinya hingga tingkat ini. Setiap kali lelaki tua itu memikirkan hal ini, dia akan merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan ruang di antara matanya dipenuhi dengan kesuraman. Ya Master. Para penjaga bergabung dengan tinjunya setelah mendengar perintah lelaki tua itu dan pergi. Kota pertama, jika dibandingkan dengan daratan luas, adalah dunia kecilnya sendiri. Pembudidaya yang kuat selalu datang ke kota pertama dalam jumlah besar,
Hanya orang material Sein yang hebat yang dianggap yang terbaik dari yang terbaik di antara para pembudidaya di daratan memiliki hak untuk memasuki dunia kecil ini. Namun, sangat jelas bahwa energi spiritual di dalam kota pertama sangat melimpah. Itu lebih tebal dan lebih banyak berkali-kali. Ini juga alasan di balik kecepatan cepat pertumbuhan pembudidaya kota pertama. Yuner, kamu sekarang adalah Martial Sein, jadi aku harus menjelaskan divisi di luar peringkat Martial Sein kepadamu sekarang. Tatapan Qian Beiye mendarat di wajah halus Gu Ruoyun dan matanya yang merah darah dipenuhi dengan kelembutan. Peringkat Martial Sein bukanlah peringkat puncak untuk pembudidaya. Setelah peringkat Martial Sein, ada keadaan luar biasa, halus, transformasi ke-9, dan lingkaran penuh. Setiap tingkatan juga dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah dan tahap akhir, dan pangkatmu saat ini hanya pada tahap awal Martial Sein. Gu Ruoyun mengangguk lalu berbalik ke arah pria tak tertandingi di sisinya. Xiao Ye, sejauh mana kekuatanmu? Qian Beiye tersenyum. Sebelumnya, setelah kita berpisah, aku kebetulan beruntung. Kekuatanku sekarang dalam kondisi halus. Setelah seseorang menembus peringkat Martial Sein, kesulitan dalam kultivasi mereka akan meningkat secara eksponensial. Bahkan di kota pertama, mencapai keadaan transformasi ke-9 terbatas pada mereka yang berada di puncak keberadaan. Kekuatan tingkat menengah seperti lembah angin cuma ada satu Martial Sein untuk berjaga-jaga. Gu Ruoyun bersenandung saat tatapannya tiba-tiba menembus kerumunan di depannya. Dia melihat sosok di tengah kerumunan dan sangat terkejut. Apa yang dia lakukan di sana? Seorang pria muda berdiri dengan tangan di pinggulnya di tengah kerumunan saat dia menatap tajam ke arah sekelompok orang di depannya. Dia berteriak dengan marah. Lebih baik kau menyingkir dulu sebelum aku memperlakukanmu dengan tidak sopan. Haha, kamu berani memperlakukan kami dengan tidak sopan. Pemuda lain yang merupakan pemimpin rombongan tertawa terbahak-bahak. Niat membunuh kemudian melintas di sudut matanya. Cepat dan serahkan ramuan obat yang kau kumpulkan. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mengalami arti takdir yang lebih buruk dari kematian. Apa menurutmu aku takut? Pria muda itu tertawa dengan jijik. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan kesombongan saat dia menjawab. Kamu sekelompok orang jelek, minggir, kalian semua hanya berdiri di sini dan menghalangi penglihatanku. Nak, jika kau tidak melakukan ini dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Cahaya suram melintas di mata pemuda kedua, dia kemudian melambaikan tangannya dengan keras dan berseru dengan dingin. Karena kamu menolak untuk menyerahkan ramuan obat, kalian semua, aku ingin kamu membantai anak ini. Mari kita lihat apakah dia masih berani bertindak tangguh. Ya Tuan Tertua. Setelah mendengar ini, sekelompok orang yang berpakaian hitam menyerbu ke arah pemuda itu. Pemuda itu memeluk tanaman obat berbentuk lingzi di dadanya. Mata hitamnya memelototi mereka dengan tajam sementara dia tersandung kembali terus-menerus. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan tanaman obat ini. Pengawal Gu pasti akan sangat menyukainya. Aku tidak akan memberikannya kepada orang-orang ini. Tubuhnya tanpa sengaja menabrak pohon dan tetesan keringat membasahi kening pemuda itu.
dia tidak lagi memiliki ruang untuk mundur sekarang dan lengan yang memeluk Lingzi mencengkeram tanaman itu sedikit lebih erat. Sialan, apa kau benar-benar akan sekeras itu? Pemuda kedua menyipitkan matanya dan menatap pria muda pertama dengan dingin. Pemuda yang terpojok itu mengejek dan tidak berkata apa-apa lagi. Raut wajahnya sepenuhnya menggambarkan semua yang ingin dia katakan. Dia tidak akan pernah menyerahkan tanaman obat apapun yang terjadi. Baik, jangan salahkan kami karena kejam dan tanpa ampun. Kalian semua, serang, bunuh dia. Pemuda kedua mengeluarkan perintah terakhirnya dan senyum kejam terbentuk di sudut bibirnya. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan pria lain itu terbaring di genangan darah. Saat kelompok itu mendekati pemuda tampan itu, sebuah suara yang jelas dan dingin menimpali dari belakang mereka. Siapa yang kalian coba bunuh? Suara itu jatuh ke telinga pemuda itu seolah-olah mereka telah dipisahkan beberapa abad. Itu membenamkan tubuh langsingnya tanpa sadar ke tanah. Dia mengangkat pandangannya dengan tidak percaya sebelum matanya yang bersemangat dan terkejut mendarat pada wanita berbaju hijau. Pada saat itu, hatinya bergetar. Kamu siapa? Kamu mencoba ikut campur dalam urusan orang lain. Pemuda kedua memandangi dua orang yang mendekatinya tetapi tidak menghiraukan mereka. Guru Woyun tersenyum tetapi senyumnya tidak mencapai matanya yang tertutup oleh dinginnya es. Aku tidak ingin ikut campur, tetapi, sayangnya untukmu, orang ini adalah teman lamaku. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain ikut campur. Pria muda itu mengejek dengan dingin. Dia kemudian berbicara dengan nada menghina. Jadi kamu bersekongkol dengan anak terkutuk ini? Karena itu masalahnya, tidak ada dari kalian yang akan memiliki kesempatan untuk pergi. Kamu berani mencuri ramuan obat yang aku suka, betapa beraninya. Bukankah kamu tahu bahwa aku berencana untuk memberikan ramuan ini kepada guru agung yang tak terbatas? Namun aku rasa orang-orang sepertimu tidak akan pernah bisa mendapatkan bantuan dari seorang kultivator yang dapat memurnikan pil seperti guru agung tanpa batas. Kota pertama sangat berbeda dari dunia sekuler. Umur pembudidaya kota pertama sangat panjang dan kekuatan mereka juga kuat. Oleh karena itu, kota pertama tidak seperti dunia sekuler di mana para ahli pil hampir tidak ada. Dunia sekuler selalu menganggap ahli pil sebagai tokoh mitos karena kota pertama adalah dunia yang tertutup sendiri. Orang luar sama sekali tidak dapat memahami situasi di dalamnya. Karenanya, ketika anggota kota pertama menemukan bahwa dunia sekuler menganggap ahli pil sebagai mitos, mereka menertawakan kebodohan dan ketidaktahuan dunia sekuler. Tentu saja, tuan pil sama berharganya di kota pertama. Jika seseorang berhasil memurnikan pil, mereka akan menerima banyak undangan dari berbagai kekuatan. Selain itu, tidak ada organisasi yang berani melawan ahli pil. Guru Woyun tersenyum lembut saat tatapannya yang jernih dan dingin mengarah ke pemuda itu. Dia kemudian meringkuk bibirnya acuh tak acuh saat dia berkata, "Aku tidak tertarik dengan guru agung tanpa batas dan aku juga tidak ingin mendapatkan keuntungannya. Yang bisa aku lihat adalah kamu mencoba untuk menyakiti teman lamaku. Kamu memang anak desa entah dari mana, untuk tidak pernah mendengar seseorang seperti guru agung yang tak terbatas.
Pemuda itu tertawa dingin sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan. Lupakan tentang anak itu untuk saat ini, tangani keduanya dulu, aku ingin mereka memahami konsekuensi menyinggung perasaanku. Ya Tuan Tertua. Mendengar ini, kelompok itu melepaskan pemuda itu dan menyerang Guru Oyun dan Qian Bei Ye secara bersamaan. Pada saat itu, Guru Oyun telah mengukur setiap kekuatan mereka, selain dari pemuda yang merupakan pemimpin mereka dan telah menembus peringkat Martial Saint tahap awal, sisanya hanyalah Martial Supremes tingkat tinggi. Xiao Ye sama sekali tidak perlu turun tangan untuk orang-orang ini, dia bisa mengurus mereka sendiri. Tubuh Guru Oyun mulai bergerak ketika dia memikirkan ini. Dia seperti embusan angin lembut saat dia melakukan perjalanan bolak-balik di depan semua orang. Kerumunan itu terkejut, saat orang-orang itu hendak menangkap Guru Oyun. Yang bisa mereka lihat hanyalah pedang panjang yang menembus langsung ke dada mereka. Darah kemudian berceceran dari tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak pernah melihat bagaimana Guru Oyun melakukannya sebelum mereka semua runtuh menjadi genangan darah. Martial Saint tahap awal. Pemuda itu memandang Guru Oyun dan menyeringai. Jadi bagaimana jika kamu seorang Martial Saint tahap awal, aku juga seorang Martial Saint dan kamu bukan tandinganku. Pemuda itu dengan cepat menarik pedangnya dari sarungnya di pinggangnya dan muncul di depan Guru Oyun dalam sekejap. Cahaya dingin bersinar dari dalam pedang panjangnya yang disertai dengan cahaya tanpa ampun di tatapannya yang membuat seseorang bergidik ketakutan. Namun demikian, tepat ketika pedang di tangannya hendak menembus dada Guru Oyun, kekuatan yang kuat meledak dari tubuh wanita itu menimbulkan badai pasir dan mendorong pemuda itu beberapa langkah mundur. Pemuda itu menegakkan tubuhnya dan menatap dengan muram ke arah Guru Oyun. Dia kemudian melihat sesuatu yang hampir membuatnya tertawa. Wanita berjubah hijau yang berdiri tegak di tengah angin sepoi-sepoi telah mengeluarkan pedang dari udara tipis. Tidak ada yang lucu tentang itu, tetapi pedang itu sebenarnya adalah pedang patah yang hanya tersisa gagangnya. Apakah dia berencana menggunakan pedang patah itu untuk melawanku? Guru Oyun melihat senjata spiritual di tangannya dan menghela napas. Sejak dia bertarung dengan para pembudidaya keluarga Lin yang mengakibatkan senjata spiritual menjadi dua, dia belum bisa membuatnya utuh. Sepertinya sudah waktunya dia menemukan pandai besi untuk membuat pedang yang patah itu utuh kembali. Bagaimanapun, senjata surgawi, 9 kaisar akan menarik terlalu banyak perhatian. Dia tidak akan pernah menggunakan 9 kaisar kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Hahaha. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak, dia tertawa sampai air mata hampir membasahi wajahnya. Kamu tidak mungkin berniat menggunakan itu untuk melawanku. Apa menurutmu pedang yang patah bisa mengalahkanku? Kamu tidak punya harapan untuk menang, ternyata kamu pasti kalah. Guru Oyun melirik pemuda itu dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ini cukup untuk mengalahkanmu. Pria muda, yang telah menertawakan Guru Oyun, mendengar ini dan langsung marah, dia kemudian memelototinya dengan tajam. Gadis kecil, ada harga yang harus dibayar karena ceroboh. Sekarang aku akan membuatmu memahami konsekuensi meremehkanku. Sosok pemuda itu bersinar sekali lagi ketika dia selesai berbicara. Dia kemudian muncul kembali tepat di atas kepala Guru Oyun.
Pemuda tampan itu melihat ini dan langsung cemas. Dia berteriak cemas. "Awas pengawal Gu!" Meskipun pria tak tertandingi di sisi wanita itu telah memperhatikan pedang panjang yang ditujukan padanya, dia sepertinya tidak menunjukkan rasa urgensi sama sekali. Wajahnya yang tak tertandingi terus menunjukkan sikap acuh tak acuh saat bibir merah darahnya melengkung menjadi senyuman dangkal. Suara dering yang jelas terdengar di seluruh hutan pegunungan. Gu Ruoyun telah memblokir serangan pedang panjang itu dengan sangat mudah. Wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan senyuman saat dia bertanya. "Hanya itu yang kamu punya?" Pedang yang patah itu kemudian ditusuk dengan keras melalui pedang panjang itu dan mendarat di dada pemuda itu. Dengan suara ledakan yang keras, seluruh gagang pedang itu tertancap di dada pemuda itu. Dia kemudian perlahan menariknya keluar saat pemuda itu menyaksikan dengan mata penuh kebencian. "Aku memiliki lebih dari cukup musuh, untuk mencegah lebih banyak orang menyebabkan masalah bagiku di masa depan. Aku tidak punya pilihan selain memotongmu dari akarnya." Gu Ruoyun mengangkat bahunya saat dia melirik darah segar yang muncrat keluar dari dada pemuda itu. Dia kemudian berjalan mengelilinginya dan mendekati pemuda tampan di depannya. Dia mengerutkan alisnya saat dia bertanya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku." Pemuda tampan itu menggigit bibirnya dan menjawab dengan bangga. "Aku telah menyelesaikan tes keluarga Ye, jadi aku meninggalkan keluarga Ye untuk mencarimu. Kudengar kau sudah pergi ke daratan puncak timur, jadi aku datang ke sana juga. Namun aku tidak tahu di mana menemukanmu sampai aku bertemu seseorang." Orang itu berkata bahwa dia datang dari kota pertama dan bahwa dia bisa membawaku ke sini untuk mencarimu. Aku telah mengikutinya, tapi aku tidak pernah menyangka akan benar-benar menemukanmu di sini. "Pengawal Gu, aku merindukanmu sampai mati." Setelah Ye Nuo selesai berbicara, dia memegang lengannya lebar-lebar dan menyerang Gu Ruoyun. Namun, sebelum dia bisa tiba di depannya, sebuah tangan besar mengangkatnya dan melemparkannya ke samping. Pantat Ye Nuo mendarat di tanah dengan suara keras. Dia mengusap denyutnya di belakang saat matanya yang besar dan bangga dipenuhi dengan kesedihan. Dia kemudian memelototi Qian Bei Ye yang telah melemparkannya ke samping sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Gu Ruoyun. Dia berteriak dengan menyedihkan. "Pengawal Gu, kekuatanmu sepertinya tidak berada di peringkat martial Sein." Gu Ruoyun langsung mengabaikan ekspresi kecil Ye Nuo yang menyedihkan. "Namun kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi martial supreme. Kamu mengatakan bahwa seseorang telah membawamu ke kota pertama. Aku ingin tahu siapa itu." "Ye Nuo, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Saat Gu Ruoyun menanyakan pertanyaannya, suara lembut terdengar dari semak di belakang mereka. Seorang wanita berpakaian jubah kuning muda kemudian muncul dari semak-semak. Dia memiliki fitur yang lembut dan cantik sementara tubuhnya ramping dan halus dengan pinggang yang kecil dan mungil. Dia memiliki kerangka rapuh yang bisa meluluhkan hati seseorang. Namun, jika seseorang berasumsi bahwa dia lemah berdasarkan penampilannya, seseorang akan sangat keliru. Gu Ruoyun bisa merasakan bahwa wanita ini sangat kuat. Dia jauh lebih kuat daripada pembudidaya keluarga Lin yang kuat yang dia temui. Wanita berjubah kuning melihat mayat tergeletak di genangan darah di tanah dan sedikit terkejut. Namun dia tidak banyak bicara. Sebaliknya,
tatapannya tertuju pada Yenuo. Yenuo memandang wanita berjubah kuning di belakangnya dan menjawab, "Aku telah menemukan orang yang aku cari-cari, jadi aku akan pergi bersamanya sekarang." Oh. Mata wanita berjubah kuning itu menoleh untuk melihat ke arah Guru Woyun. Sebuah cahaya kemudian melintas di sudut matanya. Saat dia berbalik ke arah Qian Beiye, perasaan terkejut muncul di tatapannya. Jelas sekali bahwa dia belum pernah melihat pria yang begitu tak tertandingi dan menyentuh hati sepanjang hidupnya. Namun, sangat disayangkan arus ganas yang mengelilingi pria ini terlalu deras. Tidak banyak orang yang bisa mengendalikannya. Anggota dari Sekte Pesona. Mata Guru Woyun yang jernih dan dingin menjadi gelap saat melihat tanda pada wanita berjubah kuning itu. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan anggota lain dari Sekte Pesona setelah memasuki kota pertama. Namun, orang-orang ini tidak memiliki peringkat yang sama dengan orang-orang yang dia temui di pintu antar dimensi. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yenuo bersama dengan anggota Sekte Pesona. Apakah wanita ini wanita yang kamu cari-cari, Yenuo? Wanita berjubah kuning menutupi bibirnya dan terkikik sebelum dia menjawab dengan senyum menawan. Aku belum memperkenalkan diri, namaku Rong Yue dan aku dari Sekte Pesona. Aku telah bertemu Yenuo secara tidak sengaja saat aku jauh dari kota pertama. Ku dengar dia sedang mencari seseorang dan memutuskan untuk membantunya. Sekarang sepertinya pekerjaanku sudah selesai. Meskipun wanita berjubah kuning itu tersenyum pada Guru Woyun, dia tidak tahu mengapa tapi dia merasa sangat tidak nyaman. Mungkin itu ada hubungannya dengan metode budidaya Sekte Pesona. Pengawal Gu. Yenuo mendekati Guru Woyun dengan penuh semangat dan bermaksud menarik lengan bajunya. Namun, saat mata Yenuo bertemu dengan tatapan haus darah Qian Beiye. Aku telah melalui banyak hal untuk menemukanmu sehingga kamu tidak bisa begitu saja membuangku. Guru Woyun tidak menanggapi kata-kata Yenuo. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya pada wanita berjubah kuning yang dipanggil Rong Yue. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia berbicara. Terima kasih banyak telah menjaga Yenuo untukku. Yenuo, ayo pergi. Tunggu. Ketika Rong Yue memperhatikan bahwa Guru Woyun akan berbalik dan pergi, dia dengan cepat memanggil untuk menghentikannya. Nona, bolehkah aku bertanya apakah kamu tahu jalan turunnya? Selain itu, ada banyak makhluk spiritual menakutkan di hutan pegunungan ini. Mungkin kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan Sekte Pesona. Bagaimana menurutmu? Pengawal Gu. Yenuo berkedip saat berkata. Rong Yue benar. Ada banyak binatang spiritual martial saint tahap akhir di hutan ini. Mengapa kita tidak melanjutkan dengan mereka dan berpisah setelah kita telah mencapai dasar gunung? Guru Woyun melirik Yenuo sebelum dia berbalik menghadap Rong Yue. Setelah jeda yang lama, dia perlahan mengangguk. Tidak apa-apa juga. Nona, aku belum menanyakan namamu. Setelah menerima jawaban Guru Woyun, Rong Yue tertawa pelan dan bertanya dengan ramah. Namaku Guru Woyun, ini pasanganku, Qian Beiye. Guru Woyun menunjuk ke arah Qian Beiye saat dia memperkenalkan keduanya. Suaranya sejelas dan sedingin biasanya, tidak ada tanda-tanda emosi sama sekali.
Nona Gu, Tuan Qianbei, kalian berdua bisa mengikutiku. Anggota lain dari Sekte Pesona tidak terlalu jauh di depan. Jangan khawatir, dengan kami di sekitar, makhluk spiritual dari hutan ini tidak akan menyakitimu. Rong Yue tersenyum. Setelah dia menyelesaikan pidatonya, dia kemudian berbalik dan menuju ke semak-semak. Yuner. Qianbei menoleh untuk melihat sosok Rong Yue yang pergi dan bertanya, "Mengapa kamu memilih untuk bepergian dengan mereka?" Dia tidak tahu mengapa, tetapi wanita dari Sekte Pesona ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Itu membuatnya ingin menghindari melihat mereka lagi. Gu Ruoyun tersenyum. "Aku ingin tahu mengapa anggota dari Sekte Pesona membantu Ye Nuo. Aku tidak percaya bahwa Sekte Pesona adalah jenis organisasi yang akan senang membantu orang lain. Oleh karena itu, apa yang salah dengan kita menandai bersama mereka untuk sementara waktu?" Dia hanya ingin memahami apa yang direncanakan oleh Sekte Pesona. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia takut orang-orang di sisi Ye Nuo akan mendapat banyak masalah di masa depan. Karenanya, inilah mengapa dia membuat keputusan ini. Di luar semak belukar, Rong Yue berhenti dan berbalik ke arah Ye Nuo dan yang lainnya. Saat mereka berjalan ke arahnya, cahaya yang hampir tak terdeteksi melintas di matanya. Kakak senior Rong Yue. Beberapa murid Sekte Pesona bereaksi ketika mereka melihat sosok mendekat Rong Yue dan mengelilinginya. Ketika mereka melihat Gu Ruoyun dan yang lainnya di belakangnya, mereka terkejut. "Kamu." Salah satu dari mereka dengan jelas mengenali Gu Ruoyun dan Qianbei, menyebabkan wajahnya langsung berubah marah. Dia berseru dengan marah, "Kakak senior Rong Yue, itu mereka. Ini adalah dua orang yang telah menyakiti Wu Meier." Saat dia berbicara, mata murid pesona sekte tetap tertuju pada Qianbei sepanjang waktu. Kemarahannya yang ekstrim tidak bisa menyembunyikan tatapan terpesona di matanya. Tak perlu dikatakan bahwa pria ini memang sangat tampan. Jika dia bisa memilikinya, tidak ada yang akan dia sesali dalam hidup ini. Gu Ruoyun mengangkat alisnya. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah bentrokan yang tak terhindarkan antara faksi-faksi yang berlawanan. Beberapa murid sekte pesona di sini adalah orang-orang yang mereka temui di luar pintu dimensi. "Sueling, jangan kurang ajar." Sebuah cahaya melintas di mata Rong Yue saat dia menegurnya dengan marah. Keduanya adalah tamu dari Sekte Pesona. Mereka juga orang-orang yang dicari oleh adik kecil Ye Nuo. Kamu tidak diizinkan memperlakukan mereka seperti ini. Meskipun Rong Yue memiliki tubuh kurus dan ramping, nada suaranya stabil namun kuat dan tidak membawa tanda-tanda kemarahan. Dari sini, orang dapat melihat bahwa posisinya di Sekte Pesona adalah yang terpenting. Murid bernama Sueling menelan kata-katanya dan menatap Gu Ruoyun dengan marah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. "Pengawal Gu, konflik apa yang kamu miliki dengan anggota Sekte Pesona?" Ye Nuo beringsut lebih dekat ke sisi Gu Ruoyun sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Ruoyun mengangkat alisnya. Sebelumnya salah satu murid dari Sekte Pesona telah mencoba merayu Xiao Ye di luar pintu dimensi sehingga Xiao Ye telah mematahkan semua nadinya.
Dia memutuskan untuk melumpuhkannya hanya karena pihak lain mencoba merayunya. Orang ini benar-benar kejam. Sepertinya aku harus melalui dia dulu jika aku ingin menikah dengan pengawalku. Yenuo tersentak keras. Mata Yenuo berkedip-kedip memikirkan hal ini dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sudah larut sekarang. Ayo kita bangun kemah di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita besok. Rong Yue tersenyum lembut, senyumannya seperti sapuan angin lembut. Yenuo, kamu akan tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak mau. Yenuo menolak Rong Yue tanpa ragu-ragu. Dia kemudian beringsut lebih dekat ke arah Guru Oyun dan menyatakan dengan sombong. Aku ingin tidur dengan pengawal Gu. Namun, tepat saat dia berbicara, angin gelap dan suram mengirisnya, mendorongnya beberapa meter jauhnya. Qian Bei menarik Guru Oyun ke dalam pelukannya saat dia menatap Yenuo dengan dingin dan muram. Enyahlah. Dia berteriak sebagai peringatan. Yenuo yang malang telah ditakuti oleh Qian Bei. Dia tidak lagi berani memikirkan ketidakwajaran dan hanya bisa menatap kesedihan di Guru Oyun. Penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa benar-benar patah hati. Guru Oyun berpaling seolah dia tidak melihat apa-apa. Namun demikian, sebuah cahaya melintas di mata Guru Oyun saat tatapannya tertuju pada Rong Yue. Kecuali aku salah, wanita ini memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya ketika Yenuo menolaknya. Tampaknya sekte pesona memiliki motif tersembunyi dalam membantu Yenuo. Saat itu malam hari, cahaya redup malam seperti air, tenang dan menggerahkan. Di dalam tenda, Sueling memandang Rong Yue yang kini mengenakan jubah kuning muda dan bertanya dengan bingung. Kakak senior Rong Yue, mengapa kamu mengizinkan mereka berdua mengikuti kelompok pesona sekte? Apakah kita harus melindungi mereka setelah mereka telah memperlakukan murid-murid sekte pesona dengan cara seperti itu? Melindungi mereka. Rong Yue terkekeh pelan, senyumnya tidak lagi selembut saat siang hari. Faktanya, sekarang terlihat menghina. Kamu salah. Aku telah meminta mereka untuk bergabung dengan kelompok sekte pesona karena aku tidak ingin Yenuo pergi. Bahkan setelah kita meninggalkan hutan, aku akan menemukan cara untuk membuat mereka mengikuti sekte pesona. Aku tidak akan pernah biarkan Yenuo pergi. Sueling sangat terkejut. Kakak senior Rong Yue, aku masih belum mengerti. Mengapa kamu melindungi Yenuo begitu banyak? Dia bertanya dengan bingung. Karena kamu bahkan tidak akan membiarkan murid-murid sekte pesona melakukan apapun padanya. Mata Rong Yue menjadi gelap, dia sepertinya menyelinap ke dalam ingatannya saat dia perlahan menjawab. Aku pernah mendengar berita bahwa Yenuo berasal dari negeri terbuang. Selain itu, dia adalah gambar orang yang meludah, jadi dia pasti keturunan langsung dari keluarga Ye di negeri terbuang. Keluarga Ye. Sueling masih tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Rong Yue dan hanya bisa menatapnya dengan heran. Aku tahu ayahnya. Rong Yue tertawa getir sebelum melanjutkan. Sayangnya, ayahnya selalu meremehkanku. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa aku akan mendapatkan keberuntungan, menerobos ke peringkat Martial Saint dan memasuki kota pertama.
Aku bahkan menerima posisi penting di sekte pesona. Mentalitas Rong Yue menjadi bengkok. Di masa lalu, dia tidak bisa mendapatkan pria yang dia cintai, jadi dia sekarang harus memiliki putranya. Selain itu, Ye Nuo terlihat terlalu mirip dengan versi ayahnya yang lebih muda. Dia hampir sama persis dengan dirinya, bagaimana mungkin dia tidak mencintainya? Kakak senior Rong Yue, karena kau menginginkan anak itu, kenapa tidak? Makna di balik kata-kata Sueling sangat jelas. Dia menyiratkan agar Rong Yue menjilat Ye Nuo, membersihkan dan mengurangi tahun-tahun kerinduan yang dia miliki untuk ayahnya. Rong Yue menggelengkan kepalanya. Dia masih terlalu muda, bagaimana aku bisa tahan memilikinya di saat seperti ini? Aku ingin menafkahinya sampai dia cukup besar kemudian menjadikannya suamiku. Sueling, kamu jaga orang-orang itu untukku. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ya kakak senior Rong Yue. Sueling mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan hormat. Jika Ye Nuo mencari tahu tentang niat sebenarnya Rong Yue, dia pasti akan menumbuhkan kutukan.